Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan dimanapun berada, yang mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam lindungan Allah dan ada dalam jaminannya. Di sore hari yang penuh barokah ini, di bulan yang agung ini, bulan Muharram, awal tahun Hijriyah, kita masih dikasih umur sampai saat ini beserta segenap nikmat dan karunia-Nya yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya, dan tidak mungkin pula kita bisa mensyukurinya dengan sesungguh-sungguhnya dan sepenuhnya. Namun kita wajib terus berusaha semampu kita untuk mensyukuri semua nikmat Allah sebaik-baiknya. Dengan mensyukuri, maka Allah berjanji la azidannakum, akan menambah-nambah nikmat, menambah-nambah karunia, menambah-nambah kebaikan dari Allah, menambah-nambah rahmat, menambah-nambah barokah, menambah-nambah petunjuk, menambah-nambah pertolongan bagi hamba-hambanya yang terus mensyukuri pemberiannya. Alhamdulillah. Dan kita harus terus berjuang untuk menggunakan semua pemberian Allah ini di dalam ibadah kepadanya, dalam mengingat kepadanya, di dalam berjuang di jalannya, di dalam mengikuti jejak-jejak Rasulnya, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berjuang bersama para ulama-ulama Allah dengan tenaga, dengan harta, dengan pikiran, dengan pengetahuan, dengan kekuasaan, jabatan, dengan apa saja yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan berjuang di jalan Allah bersama para ulama-ulama Allah. Kalau kita bisa berjuang di jalan Allah bersama para ulama Allah, seperti kita bisa berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zamannya, dan pahalanya tidak akan terhitung, sehingga hidup kita nilainya sangat luar biasa. Mati kita pun juga bernilai luar biasa, karena mati di dalam perjuangan. Jadikan hidup kita ini sebagai perjuangan di jalan Allah. Matilah kita di saat berjuang di jalan Allah bersama para ulama Allah. Jangan dianggap sama, jangan dianggap enteng. Mati lagi ya
nebang bambu, nebang kayu, kan? Karena berjuang dengan ulama, mati lagi ngebanseran ulama, kan? Menjaga keamanan ulama, menertibkan juga yang ngaji kepada para ulama, mengamankan mereka. Masya Allah, ikut berjuang bersama ulama itu sangat luar biasa pahalanya. Derajat yang Allah berikan kepadanya sangat tinggi sekali. Boleh jadi dibanding dengan amalnya dia sendiri sangat jauh. Kalau amalnya dia sendiri tidak ada nilai perjuangan. Kalau berjuang di jalan Allah bersama ulama, maka kita terbawa dengan niatnya ulama. Ulama itu niatnya untuk menyebarluaskan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan bagi semua manusia. Semua manusia. Yang kafirnya juga terus diperjuangkan agar bagaimana suatu hari dia bisa mendapatkan hidayah, mendapatkan iman Islam. Semuanya menyebarluaskan rahmat bagi semua makhluk, menyebarluaskan keberkahan bagi semua makhluk. Itu tujuan ulama. Maka ketika ikut berjuang bersama ulama, maka terbawa dengan niatnya ulama, maka pahalanya sangat besar sekali, walaupun hanya giliran bagian jaga keamanan, kan? Ada yang giliran bagian tukang nebang bambu, insya Allah dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, insya Allah. Allah 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 Allah. Kita terus ikuti arahan-arahan para ulama-ulama Allah. Yang mana arahan para ulama Allah itu demi keselamatan kita, demi kebahagiaan kita, demi kemuliaan kita. Setiap arahan para ulama, aturan-aturan yang dibikin oleh para ulama, semuanya adalah demi keselamatan umat, kebahagiaan umat, kemuliaan umat, dan selalu memakai dasar-dasar aturan Allah, dasar-dasar aturan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu pakai dasar-dasar Al-Quran, dasar-dasar sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sembarangan para ulama. Kalau para ulama memberikan arahan, berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu Allah, ya, walaupun tepat itu namanya kebetulan, ya. Tapi para ulama Allah kadang-kadang salah, salahnya tetap dapat pahala. Kenapa? Karena sudah memakai dasar-dasar firman Allah, dasar-dasar sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mujtahid, kalau ijtihadnya tidak tepat tetap dapat pahala, pahalanya 1. Kalau ijtihadnya tepat maka pahalanya 2, ya. Artinya tidak ada yang rugi, tidak ada yang salah di sisi Allah, walaupun salah ijtihadnya tidak tepat, gitu kan? Tapi tidak dianggap salah oleh Allah, masya Allah, karena niatnya sudah baik, caranya sudah baik, gitu kan? Ya, cuma kan manusia tidak tahu hakikat. Ya, manusia hanya menggunakan dhon, sangka berat. Ya, dan sangka berat ini tentu nantinya atas dasar-dasar
kemampuan ya, dan jangkauan wawasannya. Siapa yang lebih luas wawasannya dalam berbagai hal, nanti kalau akan membuahkan dzon, sangka itu kan akan lebih tepat sasarannya, kan? Kalau menentukan hukum akan lebih tepat sasarannya karena wawasannya lebih luas. Dan keluasan wawasan ini tidak sama, walaupun sama-sama ulama, tidak sama. Oleh sebab itulah lahirlah nanti penemuan-penemuan yang berbeda-beda. Namun apa yang tadi Buya isyaratkan, ulama itu walaupun tidak tepat kan ijtihadnya, selalu dianggap baik saja oleh Allah walaupun tidak tepat ya, diapresiasi oleh Allah walaupun tidak tepat. Kenapa? Karena niatnya sudah bagus, cara-caranya juga sudah bagus kan? Nah, Allah 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 Allah. Allah. La ilaha illallah. Alhamdulillah, di bulan Muharram ini situasi kondisi di muka bumi ya, dari pandemi COVID-19 berangsur membaik. Alhamdulillah. Tapi kita harus terus menjalankan protokol kesehatan. Agar sampai kepada titik menurut sangkaan kita bersih. Ya. Kita berusaha ya terus supaya menurun dengan protokol kesehatan, yakni disiplin menjalankan protokol kesehatan sehingga kita terhindar dan yang lain pun juga terhindar. Kita selamat, yang lain pun selamat. Rajin ya cuci tangan, rajin berwudu, rajin mandi, juga pakai masker, harus rajin memakai masker. Pengajian-pengajian, di luar pengajian, kerja, apalagi sekarang situasi kondisi di luar tidak aman dari debu-debu ya yang kotor, debu-debu yang mengandung racun, ya debu knalpot dan sebagainya. Lalu juga debu-debu dari pabrik, gitu kan, asap-asap pabrik. Nah, ini mengandung racun semua, tidak baik untuk kesehatan manusia, kesehatan binatang sekalipun tidak baik. Maka belajar terus memakai masker kalau keluar. Ya, kita sekarang sudah banyak tahu melalui penjelasan-penjelasan ahli penelitian dalam ilmu kesehatan bahwa kalau udara ini ya kotor, nah ini bisa menimbulkan penyakit. Dan juga di sebahagian udara bisa terdapat di sana bakteri-bakteri.
sehingga gampang terhisap atau menempel ke tubuh, sehingga terjadi penyakit-penyakit. Ini lewat udara, kadang dibawa dengan angin. Dan terjadi sekarang malah lahirnya manusia-manusia jahat yang sengaja menyemburkan virus bakteri di udara, agar orang-orang yang ada di daerah itu, di kota itu, di negeri itu terserang penyakit. Nah, sekarang senjata yang lebih ditakutkan itu senjata biologis ini. Ya, jadi di dalamnya nggak kelihatan, diledakkan di udara, tidak diketahui, ya, diturunkan, dijatuhkan di negara-negara yang dimaksud, kota-kota yang dimaksud, bisa dirancang itu. Ya, ini yang sangat ditakutkan, sehingga untuk menghancurkan ekosistem kehidupan manusia, binatang di suatu negara, di zaman sekarang ini orang-orang jahat sudah berpikir ke sana. Jadi tidak memakai nuklir lagi, kan? Tapi dengan menembakkan senjata-senjata yang di dalamnya sudah penuh dengan bakteri-bakteri yang membahayakan. Nah, tapi bagi umat Islam, selama menjalankan ajaran Islamnya dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah akan tetap selamat. Ya. Apa menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya? Ajaran Islam itu ada dua, ajaran batiniyah, ajaran lahiriah. Ajaran batiniyahnya beriman kepada Allah, ya, banyak berzikir kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Tuh. Nah, kekuatan doa bisa merubah keadaan, sehingga apapun usaha setan, manusia, jin, binatang akan mencelakakan kita, nah, oleh Allah dihalangi, oleh Allah dijagain dengan kekuatan doa tersebut, kekuatan zikir, kekuatan wirid-wirid, ya, ada solawat-solawat, bacaan-bacaan ayat Quran yang hikmahnya, rahasianya bisa menangkal segala bala, dengan banyak sodakoh, ya, kepada sesama. Nah, nanti oleh Allah, walaupun secara akal tadi disebutkan secara matematika bisa saja manusia yang membuat kejahatan-kejahatan yang seperti itu, tapi tetap yang membolak-balik hatinya siapa? Allah. Yang memberi kemampuan kepada jasadnya untuk berbuat siapa? Allah. Yang memberikan fasilitasnya siapa? Allah. Ya. Kalau keyakinan kita sempurna kepada Allah dan bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berdoa secara khusyuk kepada Allah, dan kita menjalankan amalan-amalan, yang amalan ini dengan amalan ini Allah menjamin akan memberikan keselamatan kepada kita. Nah, insya Allah tidak ada yang dikhawatirkan, ya. Insya Allah umat Islam akan selalu baik-baik saja, insya Allah. Jadi jangan terlalu khawatir. Ini cara batiniyah bagi umat Islam. Kalau orang-orang yang tidak memiliki Tuhan yang hak, orang-orang yang
tidak beriman kepada Allah, mereka tidak punya amalan batiniah. Mereka tidak punya cara-cara batiniah, tidak punya. Ya, hanya menjagokan cara-cara logika, cara-cara lahiriah saja. Lahiriahnya dalam ajaran Islam sudah lengkap. Lahiriahnya sudah lengkap dalam ajaran Islam untuk keselamatan, untuk kebahagiaan, untuk kemuliaan. Ya. Apa diantaranya? Diantaranya bersuci. Jika kita menjaga bersuci, disiplin dalam bersuci secara Islam. Ya, bersucinya secara Islam. Kita sering wudu yang benar, sempurna. Kita sering mandi yang benar sempurna, kan? Ini lahiriahnya. Kita tutup aurat, bahkan laki-laki pakai kopea, pakai sorban, lebih tertutup lagi kepalanya, lebih terjaga lagi kepalanya. Ada yang pakai jubah, lebih terjaga lagi, sehingga kalau ini kena bakteri atau kena apa saja kotoran bisa dibuka satu helai. Ya, dalamnya bersih. Nah, Allah. Sudah pakai celana, pakai sarung, sunnah. Atau pakai gamis, kan? Artinya ini yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jalan pakai sandal, Nabi juga punya sandal. Ya, Nabi punya sandal. Tuh, pakai sandal, pakai sepatu. Tuh. Nah, lalu juga lahiriahnya apa? Pola makan, ya. Pola makan dalam ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, kalau dijalankan sebaik-baiknya cara makan kenabian, maka manusia akan selalu sehat. Akan selalu sehat, tidak akan memiliki penyakit-penyakit yang sifatnya berbahaya. Karena penyakit-penyakit itu timbul adalah dari pola makan yang salah. Pola makan itu imma cara makannya, waktunya tidak tepat, gitu kan? Cara makannya tidak tepat. Wa imma yang dimakannya. Yang dimakannya itu apa? Nah, kalau cara-cara Islam tuh yang dimakannya itu selalu bebas dari campuran-campuran kimia. Ya, cara-cara Islam tuh bebas dari campuran-campuran kimia. Terbebas dari najis makanannya itu, ya, terbebas dari bangkai, terbebas dari makanan-makanan yang bisa merusak, yang bisa menghilangkan akal, kan diharamkan itu mengidap narkoba dan sebagainya. Yang mengharamkan kan ajaran Islam. Tuh, yang mengharamkan Allah, yang mengharamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berbuat hal yang bisa mencelakakan diri kita, diri orang lain. Tuh, makanan-makanan itu seperti itu. Bebas dari riba. Tidak boleh makanan kita itu hasil niaga-niaga yang tidak benar akadnya. Niaga-niaga hasil renten, tidak boleh. Yang kita makan juga ya, tidak boleh hasil nipu. Di sananya ada dusta, di sananya juga ada khianat. Tidak boleh. Di sananya ada kezaliman, hasilnya nyuri, ya. Kita memakai barang orang tanpa ada izin yang punya, itu tidak boleh. Sampai segitunya dalam ajaran Islam. Ya. Jadi bukan hanya
makanan, minuman, pakaian, tempat dan sebagainya yang digunakan dalam kehidupan manusia ini bukan hanya terbebas dari hal-hal yang bisa mencelakakan, yang bisa merusak, yang bisa menjadikan kita sakit, kan? Pokoknya apa saja ya, keburukan-keburukan sedikit pun, bukan cuma itu saja. Itu yang bisa dibaca oleh akal. Semua sepakat kalau yang bisa dibaca oleh akal, muslim non muslim sepakat. Tapi dalam Islam itu ada ajaran yang akal pun juga sebetulnya nggak tahu. Contoh seperti mana? Yang kita makan hasil akad-akadan jual belinya yang tidak sah, ya kan? Kalau menurut akal ini kalau kita makan tidak masalah, tidak akan menimbulkan penyakit. Selama yang dimakan ini memang makanannya sehat, gitu kan, bagus, ya? Bervitamin. Walaupun tadi jual belinya itu ya, tidak sah menurut ajaran Allah, tapi menurut Allah tidak boleh tetap. Walaupun akal ini tidak mampu mendeteksi apa yang akan lahir dari makanan, minuman, pakaian atau tempat yang tadi jual belinya itu tidak sah, apa yang lahir. Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa dalam sebagian hadisnya dalam urusan makanan minuman, kullul lahmin nabata minal haram fannaru aula bi. Setiap daging yang jadi dari makanan minuman yang haram, maka apilah yang paling pantas, dan yang paling pantas bersemayam di daging tersebut itu api. Tapi akal ini nggak bisa mendeteksi sampai situ, ya. Akal hanya bisa membaca, wah ini ada bakteri atau ini tidak ada bakteri, ada virus atau tidak ada virus, ini bisa mengakibatkan sakit atau tidak, ada vitaminnya atau tidak, vitamin apa saja dan sebagainya. Ini yang dibaca oleh akal. Tapi agama jauh daripada itu dibaca luar daripada itu, yang tidak bisa dideteksi oleh akal pun dikasih tahu oleh Allah. Walaupun makanannya bagus, vitaminnya, kandungannya bagus, jangan dimakan. Kenapa? Tadi jual belinya tidak sah. Jangan dimakan karena ini duitnya tadi hasil riba. Jangan dimakan karena ini hasil curi, hasil korupsi, ini gosip. Jangan dimakan, gitu kan. Padahal menurut kesehatan, oh ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Sudah sesuai dengan aturan kesehatan. Tuh, inilah hebatnya ajaran Islam, ya. Maka kalau ajaran Islam dijalankan dengan sebaik-baiknya, manusia tetap akan selamat, akan aman, ya. Akan terjaga dari berbagai kejelekan-kejelekan dan kerusakan-kerusakan, dari kehinaan, dari penyakit, dari wabah dan sebagainya. Karena kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi itu bima kasabat aidin nas, Allah sudah menyatakan karena ulah manusia. Karena ulah manusia, bukan karena ulah binatang. Karena ulah manusia. Udara jadi kotor, penuh bakteri di udara, gitu kan? Sehingga orang-orang yang ahli kesehatan pun masih terkena penyakit. Kenapa? Masalahnya ini ada yang bikin ulah nggak baik ini, sehingga udara ini penuh dengan bakteri, ya. Sehingga daerah-daerah yang seharusnya itu orang-orangnya terjaga dari penyakit kena juga, ya. Kenapa? Ini karena ya, udaranya sudah tidak baik. Siapa yang bikin udara ini tidak baik? Manusia. Manusia, ulah manusia. Nah, yang jadi kotor. Nah, air coba
sungai-sungai, ya. Jadi kotor. Di dalam ajaran Islam tidak boleh, kan, membuang najis, ya, di air-air yang mengalir. Tidak boleh. Tidak boleh kita berak di air yang mengalir. Jangan. Jadi berak itu harus di tanah lalu nanti ditimbun. Nah, kita kalah sama kucing. Kucing itu kalau mau berak dia gali dulu tanah nanti ditimbun lagi. Ya. Ke dalam ajaran Islam itu seperti itu harusnya. Ya. Jangan dibuang ke solokan-solokan. Yang ini solokan-solokan boleh jadi nanti dipakai oleh manusia. Kebutuhan air itu kan kebutuhan yang sangat-sangat penting sekali dalam kehidupan. Ya, sangat-sangat penting sekali dalam kehidupan. Maka air itu jangan sampai dikotori. Air yang mengalir sedikit atau besar jangan sampai dinajisi, jangan sampai dikasih penyakit oleh kita buang sampah atau tidak di sana barang-barangnya sudah ada bakteri buang ke solokan, tidak boleh. Bikin galian, lombang gitu kan, kotoran-kotoran itu apa saja dibakar oleh kita lalu ditimbun oleh kita. Allah. Sekarang sungai-sungai di sana di sini udah hitam, ya kan? Ulah siapa? Ulah manusia. Bukan cuma warnanya hitam, tidak bisa dikonsumsi, dipakai minum, tidak bisa dipakai mandi, nggak bisa. Bahkan kadang-kadang sampai dipakai bersuci pun juga tidak bisa. Padahal besar, kan? Karena sudah mukholid, sudah bercampur, kan? Warnanya sudah pekat, baunya juga sudah berubah, kan? Walaupun dengan barang suci, tapi kalau perubahannya sudah amat, kan? Itu sudah tidak bisa dipakai wudu, sudah tidak bisa dipakai membasuh dari najis, tidak bisa juga dipakai mandi yang diwajibkan, yang disunnahkan untuk menghilangkan hadas, tidak bisa. Allah, maka kita harus menjaga ya lingkungan, air harus kita jaga, coba disiplin. Kita jangan sampai membuang sampah ke solokan-solokan, jangan sampai membuang kotoran-kotoran ke solokan-solokan. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini ajaran siapa? Ajaran Islam, bukan aturan pemerintah. Ini ajaran Islam. Tidak boleh kencing di bawah pohon-pohonan yang di sana ada orang suka nongkrong, suka berteduh, atau pohon-pohonan yang berbuah, nanti buahnya jatuh jadi najis, itu kan? Dimakan orang kena najis, itu nggak boleh. Orang ke sana nanti bau, itu kan? Bikin orang bau juga nggak boleh. Membuang kotoran, membuang dahak di jalanan, membuang ingus, itu kan di jalanan, itu kan sebreng di jalan, nggak boleh. Orang lewat nggak boleh, bikin orang jijik, tidak boleh. Itu bukan ajaran Islam. Ingat, tidak boleh. Ajaran Islam kalau batuk, kalau bersin, Rasulullah SAW kan memberi contoh pakai apa? Sorban. Ya, hadisnya begini, pakai sorban, tutupin kan. Allah. Ya. Ingat, dalam ajaran Islam begitu agung, ya, jalankan oleh kita. Itu niatkan di bulan Muharram tahun baru ini untuk memperbaharui, gitu kan, jiwa kita, memperbaharui juga kedisiplinan kita dalam ibadah, memperbaharui juga pengikutan kita, peneladananan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perbaharui tahun baru ini, ya,
Kalau tahun baru ternyata tidak berefek kepada pembaharuan perilaku, akhlak, ucapan, niat, pemikiran-pemikiran kepada yang benar, dari yang benar kepada yang lebih baik, maka tahun baru Hijriah itu sia-sia. Ya, tahun baru itu sia-sia. Selamat tahun baru, apanya yang baru? Apa? Ya? Apa yang bisa kita dapatkan dari yang baru ini apa? Itu kan? Ya. Yang kita dambakan, yang kita cita-citakan dari tahun baru ini apa ini? Nah, orang-orang soleh setiap berganti tahun baru selalu tajdid. Apa tajdid? Memperbaharui pengabdiannya kepada Allah semakin baik. Kalau ada kekurangan-kekurangan, kan? Tambalin. Kalau ada kesalahan-kesalahan, taubati. Ya, ini tahun baru. Ya, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita dan kepada umat Islam semuanya untuk memperbaharui segala sikapnya kepada Tuhannya dan kepada sesama makhluknya dengan sebaik-baiknya sikap yang diridhoi oleh Allah, yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana fa'na bima 'allamtana